Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini Ustazah akan berkisah tentang kisah Nabi Shalih alaihi salam. Di daerah Hijr yang terletak antara Hijaz dan Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut Madain Shalih, ada sebuah kabilah yang tinggal. Namanya kabilah Tsamud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sam bin Nuh. Kehidupan mereka makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman, dan buah-buahan. Akan tetapi, mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan menjadikannya sebagai sekutu Allah. Kepada patung-patung itu, mereka berdoa, mempersembahkan kurban, dan memberikan sikap tadarru. Tadarru artinya adalah merendahkan diri kepada berhala tersebut. Maka Allah ingin memberi mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, dan dicintai di kalangan mereka. Mulailah Nabi Shalih alaihi salam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah patung-patung. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia." Surat Al-A'raf ayat 73. Tetapi kaumnya malah mengatakan, "Wahai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Surat Hud ayat 62 sampai 63. Nabi Shalih ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat yang baik, dan terkadang dengan berdebat pada saat dibutuhkan untuk berdebat, untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi, kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan, mereka sampai membuat makar untuk Nabi Shalih agar manusia tidak ada yang beriman. Pernah suatu hari Nabi Shalih mengajak mereka beribadah kepada Allah
dengan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar, dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya, "Kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Surat Asy-Syu'ara ayat 54. Maka Nabi Shalih menanyakan kepada mereka mukjizat yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjukkan kepada sebuah batu besar yang berada di samping mereka, agar dari batu tersebut keluar onta yang bunting, dan mereka sebutkan pula sifat-sifat onta yang mereka inginkan, agar Shalih tidak mampu mewujudkannya. Lalu Nabi Shalih berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Shalih. Maka Nabi Shalih berdiri dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar Allah mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, muncullah seekor onta betina yang bunting dan besar dari batu itu, sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap kenabian Nabi Shalih. Maka ketika kaum Salih melihat onta itu dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaumnya beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir dan tetap di atas kesesatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Shalih agar memerintahkan kaumnya untuk tidak menyakiti onta itu. Maka Shalih berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Onta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Surat Al-A'raf ayat 73. Keadaan tetap terus seperti itu hingga berlalu waktu yang panjang. Ketika itu, onta tersebut meminum air sumur pada hari tertentu, sedangkan mereka meminum air sumur pada hari yang lain secara bergiliran. Dan pada hari ketika onta meminum air sumur sedangkan mereka tidak, maka mereka memerah susunya. Lalu onta itu mengeluarkan susu yang cukup buat mereka semua. Akan tetapi setan menghasut mereka. Ia menghias kepada mereka jalan yang buruk, sehingga mereka pura-pura tidak tahu peringatan Nabi Shalih kepada mereka, hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh onta itu. Saat itu jumlah orang yang sepakat untuk membunuhnya ada 9 orang, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surat An-Naml ayat 48. Selanjutnya, mereka bersepakat dengan kaum mereka yang lain untuk melaksanakan niat buruk itu. Saat itu, yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qudar bin Salif. Maka pada pagi hari,
kaum Tsamud berkumpul di suatu tempat yang luas, menunggu kehadiran unta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka. Tidak lama kemudian, unta yang besar itu pun lewat. Lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam yang mengenai betisnya, sehingga unta itu jatuh ke tanah. Maka Qudar bin Salif menusuknya dengan pedang hingga unta itu pun mati. Ketika itu Nabi Shalih alaihi salam mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu, yang ditambah dengan sikap mengejek beliau dan mengolok-oloknya dengan berkata, "Wahai Shalih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Surat Al-A'raf ayat 77. Meskipun mereka sudah diancam, tetapi mereka malah mendustakannya, bahkan mengejek beliau. Maka ketika malam harinya, segolongan orang-orang kafir dari kaum Tsamud berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Shalih agar mereka dapat bebas darinya, sebagaimana mereka dapat bebas dari unta itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan azab untuk 9 orang itu. Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya, setelah berlalu 3 hari, maka orang-orang kafir keluar pada pagi hari di hari yang ketiga sambil menunggu. Benarkah azab dan siksaan akan menimpa mereka? Maka tidak beberapa lama datanglah suatu suara keras yang mengguntur dari langit dan guncangan bumi yang keras di bawah mereka, sehingga nyawa mereka melayang. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Demikianlah Allah mengazab kaum Tsamud karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, dan karena mereka berani membunuh onta Allah itu, serta mengolok-olok nabinya dan tidak beriman kepadanya. Maka setelah pembinasaan itu, Nabi Shalih dan kaumnya yang beriman berdiri memperhatikan mereka. Shalih berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Nah, teman-teman, demikian tadi kisah Nabi Shalih alaihi salam dan kaum Tsamud yang telah Ustazah sampaikan kepada teman-teman semua. Pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Kita tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah pohon, tidak boleh menyembah gunung, dan lain-lainnya. Jika kita menyembah pohon, menyembah gunung, dan menyembah berhala, berarti kita sudah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membuat Allah murka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang sudah disampaikan. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.